Kalau sampai Menteri Keuangan Pak Purbaya di reshuffle, nih teman-teman, saya mau ngajak teman-teman kita silaturahmi ke gedung DPR. Sepakat nggak? Assalamualaikum teman-teman, semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mengejutkan, baru-baru ini Pak Purbaya terancam di reshuffle. Ada yang bilang pernyataan ini awalnya gara-gara Pak Purbaya nolak bayar utang WUS pakai uang negara, yang dimana seketika Pak Purbaya mendapatkan kecaman politik dari beberapa pihak yang tidak suka pada beliau. Apakah benar begitu? Let's go, maka dari itu kita langsung react aja ke videonya yuk, let's go. Purbaya terancam di reshuffle. Tekanan politik meningkat usai ia tolak bayar hutang proyek kereta cepat WUS. Ini menarik nih. Pak Purbaya ini adalah Menteri Keuangan kita. Kerjanya belum lama tapi udah banyak gebrakannya. Kemarin tuh sempat bikinin WhatsApp buat ngaduin petugas pajak dan bea cukai yang kocak. Jadi kalau ada macam-macam, lapor aja, langsung dia sikat. Terus sistem pajak Kortex selama ini bermasalah. Padahal ngabisin duit negara 1,3 triliun. Tapi codingnya kayak kerjaan anak SMA. Langsung dibenerin sama dia bareng hacker. Dia pinter banget ngerasing ya Pak Purbaya. Jago buat benerin sistem pajak yang selama ini kacau. Bahkan beliau bilang kalau udah jago dan kelar semua, dia mau ngajarin urusan cyber ke Kominfo juga. Ini baru nih. Bagus. Masa yang lain harus diajarin juga? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi kelihatannya banyak nggak suka nih sama Pak Purbaya. Kita baca. Asli minta Purbaya stop kritik pejabat. Dia bahaya. Bisa buat pemerintah terlihat lemah. Dan bukan cuma urusan kritik, urusan utang juga bikin heboh. Jadi Indonesia itu punya kereta cepat. Kalau kamu tahu kereta WUS, nah itu utangnya gede banget. Sekitar 118 triliun lebih. Pak Purbaya nolak bayar ini pakai duit negara. Karena waktu itu yang setuju lah. ngutang siapa? Bukan presiden kita yang bukan Pak Purbaya juga. Kita lihat aja nih nanti akan kayak gimana. Karena Pak Purbaya dipilih langsung sama presiden kita. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada reshuffle dan nggak akan diganti. Netizen komen. Siapapun yang berani menggulingkan Pak Purbaya, pelakunya wajib kita nepalkan. Gue dukung demo kalau Purbaya sama netizen. Itulah minusnya tanpa parpol. Hanya mengandalkan backingan presiden dan kepercayaan publik. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Kalau menurut saya ya kayak gitu aja Bang. Pak Purbaya jangan sampai di reshuffle. Kita sebagai masyarakat harus membela Pak Purbaya, harus meng-carry Pak Purbaya ya, biar Pak Purbaya itu terus melanjutkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat di Indonesia ini. Bagaimana, kalian setuju nggak? Kalau setuju komen di kolom komentar. Let's go, mari kita lanjut ke videonya. Bener nggak sih Purbaya mau di reshuffle dari kabinet Prabowo Gibran? Baru-baru ini rame nih, katanya Purbaya terancam di reshuffle karena tekanan politik makin meningkat setelah dia tegas nolak bayar utang proyek kereta cepat WUS. Orang yang dikenal belak-belakan ini sekarang justru dikepung kepentingan. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai segini panasnya urusan Purbaya ini? Iya. Pertama, Purbaya ini bukan tipikal pejabat kalem. Kemarin dia bikin layanan WhatsApp pengaduan buat rakyat yang diganggu petugas pajak dan bea cukai. Kalau ada yang macam-macam, langsung dia tindak. Ini sebenarnya bentuk implementasi dari sistem dan semangat transparansi publik dan pengawasan birokrasi. Jadi yang dia lakukan itu bukan ngawur, tapi bagian dari reformasi pelayanan negara. Kedua, dia bongkar masalah besar di sistem pajak, Kortex sistem. Bayangin, proyek yang nilainya 1,3 triliun itu, kodenya katanya kayak tugas anak SMA. Daripada diem aja, dia malah bentuk tim bareng hacker Indonesia buat benerin sistem itu. Langkah yang berani banget karena dia sadar data perpajakan itu nyawa negara. Iya betul sih. Bahkan nawarin mau ngajarin Kominfo soal keamanan cyber. Nah itu tuh butuh banget tuh. Tapi soal kedaulatan digital negara. Tapi ya langkah-langkah kayak gini ya nggak selalu disukai semua orang, bahkan oleh lawan politik. Beberapa tokoh politik kayak Hasan Nasbi bahkan bilang Purbaya harus berhenti kritik pejabat, takutnya bikin pemerintah kelihatan lemah. Padahal kalau dipikir logis, kritik dari dalam sistem itu bentuknya self-correcting mechanism, bukan ancaman, tapi peringatan biar negara nggak salah arah. Nah, yang paling bikin panas tentang utang kereta cepat WUS, totalnya 118 triliun. Purbaya dengan tegas nolak bayar pajak duit negara. Alasannya jelas, utang itu bukan dibuat di era sekarang dan bukan atas kebijakan dia. Kalau dipaksain bayar dari APBN, ini bisa melanggar prinsip akuntabilitas fiskal. Jadi dia nggak mau rakyat yang nanggung keputusan yang bukan milik mereka. Ini Purbaya ini contoh pejabat yang keras kepala untuk hal yang benar, tapi yang sensitif sama kritik. Kadang orang yang kayak gini malah dianggap ancaman. Mindset emang agak miring. Gimana menurut kalian? Jangan lupa aneh banget ya, kok bisa-bisanya Pak Purbaya yang
yang segamblang ini, sejelas ini membela kebijakan-kebijakan rakyat serta mengkritik beberapa pejabat, menteri dan lain-lain gitu biar kerjanya lebih bener, kok bisa-bisanya banyak tekanan politik hingga ada isu bakal di reshuffle. Ini sih nggak nyadar diri gitu orang-orang yang berpikir mau nge-reshuffle beliau gitu. Justru beliau itu karena kerjanya benar dan rakyat pun mencintai beliau gitu karena emang kerjanya itu benar, profesional dan bagus gitu ide-idenya gitu. Biar nggak ada lagi kezoliman atau kebatilan di dalam ranah pemerintah gitu. Itu yang dipikirkan Pak Purbaya itu. Ini keren banget sih. Kok bisa-bisanya sampai ada yang mikir pengen reshuffle itu. Siapa sih yang pengen? Parah ini. Awas aja ya kalau kalian nge-reshuffle Pak Purbaya. Rakyat nggak akan tinggal diam nih. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Menteri Keuangan Purbaya terancam digulingkan akibat lebih membela rakyat dan milih bentrok dengan para pejabat. Keberanian Purbaya menolak bayar utang proyek kereta cepat Jokowi kini jadi bumerang. Langkah yang awalnya untuk menjaga uang rakyat justru membuatnya terancam kehilangan jabatan. Karena kita tahu sendiri, banyak sekali kebijakan beliau yang justru melegakan hati masyarakat. Namun di sisi lain, justru membuat panas dingin para pejabat. Tapi biar aja lah. Iya. Emang gue pikirin. Tekanan politik semakin kuat, namun Purbaya tidak memiliki dukungan dari partai politik manapun. Secara ekonomi iya benar, tapi di dunia politik kebenaran bisa jadi alasan untuk disingkirkan. Betul sih, di dunia politik kebenaran bisa jadi alasan untuk disingkirkan. Karena apa, saking benernya nanti yang pejabat-pejabat yang rakus gak kebagian dong. Tapi buat kalian ya, para pejabat-pejabat rakus, jangan sampai kalian berani-berani menyentuh Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya ini adalah harapan masyarakat Indonesia ya. Karena menurut saya sih Pak Purbaya ini ada potensi bakal mensejahterakan masyarakat Indonesia ya. Jadi kita kawal terus bersama-sama Pak Purbaya ya. Jangan sampai-sampai di reshuffle. Let's go. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kalau sampai Menteri Keuangan Pak Purbaya di reshuffle, nih teman-teman, saya mau ngajak teman-teman kita silaturahmi ke gedung DPR. Sepakat nggak? Sepakat. Komen kalau sepakat. Gas. Kita berangkat ke sono. Gas. Ya kan? Kasih paham. Setuju banget nih. Jangan sampai Pak Purbaya di reshuffle. Kalau di reshuffle nanti rakyat marah loh. Hati-hati kalian para pejabat ya. Jangan sampai melakukan blunder lagi kayak kemarin. Kalau misalnya melakukan blunder lagi, nanti masyarakat turun ke jalan, nanti masyarakat marah lagi. Hati-hati pokoknya kalian ya. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Menko Purbaya di reshuffle cuma karena jaga duit negara. Lah, nama Purbaya Yudisadewa lagi ramai banget dibahas gara-gara isu reshuffle. Katanya Menteri Keuangan ini bakal diganti setelah nolak bayar hutang bus pakai dana APBN. Dan langkah ini bikin panas situasi di lingkaran pemerintahan. Nah, alasannya, kalau kata salah satu pengamat politik Amir Hamzah, Purbaya lagi membangun sarang lebah. Langkah Purbaya yang menolak penggunaan APBN buat nutup utang proyek kereta cepat dianggap kayak nyenggol sarang kekuasaan yang selama ini rapih dan sensitif banget. Ada kelompok pro Luhut yang pegang banyak proyek besar, plus bayang-bayang pengaruh Jokowi di pemerintahan baru. Tapi santai dulu. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari istana, jadi kabar reshuffle ini masih sebatas spekulasi politik aja. Belum tentu kejadian, tapi cukup bikin penasaran. Gimana ya kalau kira-kira beneran? waduh, jangan beneran dong. Kalau misalnya beneran nanti Indonesia kayak Nepal loh. Hati-hati ya. Semoga aja ini isu reshuffle itu cuman isu biasa ya, isu nggak jelas kayak gitulah. Semoga ini nggak terjadi gitu Pak Purbaya sampai di reshuffle ya. Kalau aku sih ya semoga aja Pak Purbaya bisa terus menjabat sebagai Menteri Keuangan ya, untuk membela kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Amin. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Keberanian Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak penggunaan APBN untuk bayar utang proyek kereta cepat BUS ini jadi bumerang. Langkah awalnya untuk menjaga uang rakyat justru membuatnya terancam di reshuffle atau diganti. Tekanan politik semakin kuat dari DPR, media, hingga sesama menteri. Menurut pengamat intelijen dan geopolitik, Purbaya dianggap menabrak kepentingan besar, termasuk kelompok pro-Luhut dan bayang-bayang pengaruh Jokowi, serta tidak memiliki dukungan kuat dari partai politik. Selain itu, Menkyu Purbaya juga tidak tertarik masuk ke partai politik manapun. Betul. Nah, menurut kalian apakah Purbaya ini kuat menghadapi tekanan-tekanan politik, atau Purbaya ini sebentar lagi akan direshuffle? Coba tuliskan di kolom komentar.
aku yakin Pak Purbaya pasti kuat meskipun beliau dari independen gitu dan bukan dari partai manapun. Karena apa? Karena sesungguhnya Pak Purbaya punya partai sendiri, yaitu masyarakat Indonesia ya guys ya, yang selalu mendukungnya. Meskipun kita tidak dibalut partai, tapi kita tetap mendukung Pak Purbaya yang independen gitu. Kalian setuju nggak? Coba komen di kolom komentar. Let's go, mari kita ke video selanjutnya. Benarkah Jokowi minta Prabowo reshuffle Purbaya? Isu ini heboh di media sosial. Beredar kabar di media sosial, ternyata diam-diam mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk mereshuffle Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, yaitu Purbaya Yudisadewa. Hal ini dipicu setelah Purbaya secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya menolak dengan tegas membayar utang kereta cepat menggunakan anggaran dari APBN. Cuplikan video singkat tersebut pertama kali diketahui lewat unggahan di media sosial yang bernama Rumpi Cabai di TikTok. Belum diketahui pasti keaslian video tersebut, namun ribuan komentar dari netizen turut membanjiri postingan itu. Semoga ini palsu ya isunya. Masa iya tiba-tiba nuduh Pak Jokowi gitu minta reshuffle Pak Purbaya? Nggak mungkin kan. Semoga aja beritanya nggak gini. Semoga aja itu mah isu-isu yang digoreng-goreng ya. Kita semua tetap harus dukung bersih ya. Kita semua harus tetap dukung kedamaian di Indonesia. Jangan sampai mau diadu domba ya guys ya. Let's go. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Menurut Bapak, ekonomi Indonesia akan seperti apa Pak 5 tahun mendatang? Saya ini punya alat yang disebut Leading Economy Index. Itu bisa mendeteksi siklus bisnis ekonomi kita. Ekonomi kita itu biasanya paling pendek ekspansinya. Kalau siklus bisnis gini, ekspansi melambat resesi, ekspansi melambat resesi. Kita itu ekspansinya biasanya 7 tahun, terus jatuh setahun, naik lagi 7 tahun, jatuh setahun. Kalau kita keren banget sih, Pak Purbaya udah kayak peramal. Kalau biasa aja 7 tahun. Oke. Itu semacam takdir, kita nggak bisa lawan takdir itu kan. Iya benar. Iya. Jadi di ilmu kami ada takdir juga, tapi yang membentuk takdir itu adalah behavior seluruh pelaku ekonomi. Oh, Oke. Nah, gimana tiap 7 tahun berulang. Dan kita baru mulai ekspansi ekonomi lagi kan 2022 ya. Betul, betul. 2021 kan 2021 jatuh, 2022 mulai ekspansi lagi. Kayak gitu. Kalau let's say 7 tahun sampai 2029 akan ekspansi terus. Kalau 11 tahun sampai 2033, itulah masa depan ekonomi anak muda sekarang. Kalau kita nggak jadi bodoh, artinya kita memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang udah kita dapatkan dari krisis-krisis sebelumnya. Dan saya yakin itu tidak terlalu sulit untuk dicapai. Keren sekali. Pak Purbaya udah prediksi masa depan Indonesia dengan baik sekali ya guys ya. Dan kayaknya tuh analisa beliau itu pasti bakal tepat ya untuk tahun-tahun ke depan. Insya Allah ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Dan buat kalian semua yang baru hadir atau baru nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Saya Adi Misak, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.